Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Utami Wulandari. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia Universitas Pamulang. Saya akan menceritakan bagaimana peran pentingnya generasi milenial dalam menghadapi COVID-19 ini. Sejak adanya pandemi COVID-19 muncul dan mengakibatkan perubahan yang besar di seluruh dunia, serta banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini, baik secara kesehatan maupun kegiatan sehari-hari mereka. Kegiatan yang biasanya dapat dilakukan saat di luar rumah berubah dan mengharuskan mereka untuk beraktivitas maupun kegiatan di dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pandemi ini berdampak pula terhadap aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang biasanya mereka itu bekerja serta mencari pendapatan, tetapi sejak munculnya pandemi menjadi terhambat, bahkan sampai mereka kehilangan mata pencarian mereka. Adanya di PHK dalam perusahaan serta mengurangi banyaknya pekerja-pekerja. Hal ini juga berdampak pada generasi milenial yang mana mereka itu masih menempuh pendidikan karena adanya anjuran untuk tidak membuat keramaian dan bisa membuat penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Maka mereka ini, generasi milenial ini diharuskan untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Dengan adanya SARS-CoV coronavirus RNA baru dari keluarga yang sama dengan SARS-CoV dan coronavirus sindrom pernafasan Timur Tengah diidentifikasi pada awal Januari 2020 sebagai penyebab epidemi pneumonia mempengaruhi kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, dari mana ia menyebar dengan cepat ke seluruh Cina serta menginfeksi dan menyebabkan kematian ribuan orang di Cina. Virus ini menyebar mencapai Italia dan negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat dengan jumlah kasus yang baru yang terkonfirmasi saat ini meningkat. Kemudian menurut Nolan, tahun 2015 menyatakan bahwa generasi milenial ini termasuk mahasiswa memiliki peran penting dalam bidang wirausaha. Mahasiswa dianggap sebagai agen transformasi atau perubahan dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi di suatu negara. Mahasiswa ialah bagian kelompok publik yang dinamis. Maksudnya, mahasiswa bisa menjajaki pergantian yang terjalin dalam warga, baik segi sosial, ekonomi, teknologi, politik, serta sebagainya, yang dengan kapasitas intelektualnya mahasiswa sanggup meningkatkan diri. Dari Veronica berpendapat bahwa wirausaha ialah alternatif opsi yang lumayan pas untuk mahasiswa buat meningkatkan potensinya, sehingga mahasiswa sukses merupakan mahasiswa yang senantiasa memiliki serta menciptakan gagasan buat pengembangan karirnya. Peran generasi milenial di kala ini yaitu sangat besar untuk pembangunan bangsa. Metode berpikir generasi milenial yang luar biasa membuat pergantian serta bisa jadi pelopor, bukan cuma semata-mata menjajaki tren yang telah terdapat, namun generasi milenial bisa menghasilkan hal-hal yang baru di masyarakat. Untuk dapat melahirkan wirausaha yang bukan suatu perihal yang gampang, sebab bukan hanya permasalahan ketersediaan modal, teknologi, pasar, serta kreativitas untuk menjadi wirausaha, namun juga mental serta perilaku wirausaha yang kokoh wajib tertanam secara mendalam supaya mereka dapat menjadi wirausaha yang tangguh. Organisasi Kesehatan Dunia menamai penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan kemudian menyatakannya sebagai pandemi karena terinfeksi yang meluas dan tingkat penularan yang tinggi. Coronavirus pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan usus. Coronavirus ini telah menjadi ancaman kesehatan di seluruh dunia. Hingga tercatat
tanggal 28 Maret 2020, COVID-19 telah menyebabkan kematian 26.000 lebih orang di seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 570.000 orang. Nah, infeksi SARS-CoV ini terutama menimbulkan gejala seperti flu, seperti demam, batuk, dan asthenia mirip dengan coronavirus lainnya. Meskipun cedera paru-paru parah telah dijelaskan pada semua usia, pada beberapa individu berisiko tinggi seperti orang tua atau mereka yang terkena multimorbiditas, virus ini mungkin menyebabkan pneumonia interstitial parah, sindrom gangguan pernapasan akut, dan kegagalan multiorgan berikutnya yang bertanggung jawab atas gagal napas akut yang parah dan tingkat kematian yang tinggi. Nah, di sini kami merangkum data yang tersedia saat ini tentang fitur klinis dan pilihan pengobatan COVID-19. Nah, dengan adanya generasi milenial ini, kami semua mengharapkan bahwa generasi milenial ini, para mahasiswa ini bisa membantu para garda-garda terdepan dalam menangani COVID-19 serta tidak menyebarluaskan COVID-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi aturan-aturan yang lain agar COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.